Assalamualaikum. Melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Materi selanjutnya adalah mengenal tipe data Microsoft Excel. Tipe data apa saja yang ada di Microsoft Excel? Yang pertama adalah data angka atau numerik. Data angka adalah data yang digunakan untuk operasi perhitungan berupa angka 0 sampai dengan 9. Kemudian ada tanda plus, kemudian minus sama dengan, kemudian angka dolar seperti ini dan tanda buka dan tutup kurung. Itu adalah tipe data angka atau numerik. Nah, contohnya misalnya saya menuliskan 10.000 di sini. 10.000. Kemudian plus 10.000. Ikuti saja ya, biar kita tahu perbedaannya. Kemudian minus 10.000. Kemudian sama dengan 10.000. Kemudian 10.000. Buka kurung 10.000. Nah, ini contoh angka yang menggunakan data numerik. Karakter plus, minus, sama dengan, buka tutup kurung memiliki fungsi yang berbeda untuk setiap data angka yang mengikutinya. Angka yang diawali tanda minus atau terletak pada tanda kurung akan menghasilkan nilai negatif. Ini tadi kan diawali dengan tanda buka dan tutup kurung. Jadi dianggap nilainya negatif, sama seperti saya menambahkan nilai minus di atas. Angka yang diawali dengan tanda sama dengan atau tanda plus seperti ini tadi di sini, maka akan menghasilkan nilai positif. Adapun jika diawali dengan tanda dolar seperti ini, menghasilkan dengan format nilai mata uang. Dalam Microsoft Excel, kita tidak diperbolehkan memasukkan data dengan menggunakan pemisah titik seperti dalam menuliskan harga. Misalnya untuk menulis angka 10.000. 10.000 seperti ini. Nah, 10.000 itu biasanya kita menuliskan seperti ini ya. Nah, seperti ini 10.000. Nah, dia tidak bisa karena koma di belakang angka itu dianggap 0, tidak ada. Jadi untuk menuliskannya yaitu 10.000 tanpa tanda apapun seperti ini. Atau 10.000. Nah, selanjutnya misalnya untuk menulis angka 10.00 maka harus diketik 10.000, bukan 10.00 seperti ini. Penulisan angka 10.00 dianggap menjadi angka 10. Ya. Jadi di sini ketika kita memasukkan angka 10.000, nilai harga 10.000 itu tidak bisa ketika kita memasukkan 10.00. Dia akan tetap tertulis tapi dia akan dibaca 10 saja. Tanda koma ataupun titik di belakang 0
di belakang 0 ini maka dianggap 0, tidak ada. Ini saya hapus dulu. Nah, selanjutnya adalah data teks atau label. Data teks atau label didefinisikan sebagai teks dan tidak akan dapat dihitung. Data teks adalah karakter berupa A sampai dengan Z. Teks data akan berada pada bagian kiri sel. Ingat, sel adalah, nah, misalnya saya klik di sini, dia berada di kolom B baris 6, berarti dinamakan dengan sel B6. Ketika saya klik di sini, baris 3 kolom D, maka dinamakan dengan sel D3. Apa perbedaan dari data angka sama data teks? Kalau teks data akan berada pada bagian kiri sel, sedangkan data angka atau numerik akan berada pada bagian kanan sel. Sekarang kita coba mengetikkan data teks, misalnya meja. Untuk turun bisa menggunakan tombol enter atau tombol spasi yang ada di keyboard. Kalau di laptop bisa menggunakan tombol enter atau tombol panah ke bawah. Meja, kemudian kursi, kemudian lemari. Nah, ini maksudnya yang dinamakan berada pada bagian kiri sel. Jadi dia rata ke arah kiri. Kemudian kalau saya mengetikkan angka, misalnya angka 20. Nah, kemudian misalnya angka 20, angka 7 dan seterusnya, maka ini akan berada di bagian sebelah kanan sel. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah data tanggal atau date. Pada data tanggal berlaku jenis tanggal yang menggunakan pemisah garis miring ini atau minus ini sebagai pemisah antara tanggal, bulan, dan tahun. Misalnya saya ketikkan di sini, saya hapus dulu. Saya mau mengetikkan tanggal 3 Oktober 2012. Bisa berarti 3 Oktober 2012 atau 10 Maret 2012. Bergantung pada format yang berlaku dalam Excel. Misalnya ini saya klik seperti ini. Nah, ini maksudnya 03/10/2012 ini bisa berarti tanggal 3 bulan 10 atau tanggal 10 bulan 3, tergantung dari formatnya. Nah, formatnya seperti apa nanti kita pelajari. Kemudian contohnya lagi, misalnya saya menuliskan di sini 10 Maret. Gitu aja. 2012. Nah, atau apa bedanya kalau saya menuliskan 10 Maret 2012. Nah, dia akan tetap tertulis 10 Maret karena dia mengkonversi ke dalam bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Nah, untuk mengatur format tanggal ini, maka kita menuju ke menunya. Kalau di laptop itu sudah ada di menu di atas ya, di grup
di ribbon-ribbonnya itu. Kemudian kalau di HP kita tinggal klik yang pojok kiri yang warna putih. Ini yang tanda panah di sebelah kanan. Kemudian klik cari format nomor. Sebelumnya kita klik dulu yang mana yang akan diformat ya. Kita klik dulu misalnya saya mau tanggal ini, biar terbaca tanggal 3 bulan 10, bukan tanggal 10 bulan 3. Maka kita ulang lagi, klik format nomor, kemudian klik tanggal. Nah, di sini dapat terlihat penampilannya mau seperti apa. Misalnya di sini tanggal 14 bulan 3. Berarti itu akan terbaca tanggal 3 bulan 10. Atau penampilannya ada harinya, atau menggunakan garis miring, atau tanda minus, atau seperti ini paling bawah ini. Ini tampilannya akan sesuai dengan format yang kita pilih. Misalnya saya pilih yang paling atas seperti ini. Nah, maka ini terbaca tanggal 3 bulan 10 tahun 2012. Selanjutnya adalah data waktu. Ini saya hapus dulu. Begitu ya cara menghapusnya. Data waktu atau disebut dengan time. Data waktu pada Excel ditampilkan dalam bentuk jam dan sistem waktu yang digunakan bisa dengan format 12 jam. Tetapi pada akhir pengetikan waktu harus ditambahkan huruf A besar atau IM dan P besar untuk PM. Misalnya 10.30. 10.30. Nah, misalnya 10.30 pagi. Maka pengetikannya 10.30 tambahkan A. Kalau tidak menggunakan A, maka akan terbaca seperti ini. Jadi dia bukan berupa data waktu, tapi dianggap sebagai data angka. Ini kita ketikkan huruf A. Spasi A. Seperti ini. Nah, sedangkan untuk 10.30 malam, maka kita ketikkan huruf P. 10.30 P. Spasi P. Seperti ini. Nah, di formula barnya di sini terlihat 22.30. Kalau malam kita kan menggunakan angka 22, tapi kalau pagi menggunakan angka 10 itu. Jadi di sini bisa terlihat di FX. FX itu formula bar ya. Tuh. Nah, untuk mengatur tampilannya supaya IM atau PM-nya tampil seperti yang kita inginkan atau tampil 22.30 seperti ini. Nah, sama seperti pengaturan menggunakan date tadi, tapi sekarang kita menggunakan time. Caranya ini kita klik 10.30 ini, kemudian kita masuk ke pengaturan, format nomor, kemudian format waktu. Nah, misalnya saya pilih yang bawah ini. Nah, otomatis dia menggunakan 3 digit ya, 10, 30, detiknya juga ikut terlihat. Nah, itu saja dari Ibu. Semoga bisa dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.